Apa yang dibasuh? Yang dibasuh ada dua. Yang pertama, yang wajib kita usap. Bukan dibasuh ya, tapi diusap. Bagian apa yang diusap? Yang wajib adalah bagian atas sepatu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, sekiranya agama kita semuanya dilandaskan kepada logika dan berpikir, kepada otak, maka niscaya membasuh bagian bawah daripada khuf, sepatu itu, lebih utama daripada membasuh bagian atas. Nah, kalau kita berpikir, yang paling kotor dari sepatu itu kan bagian bawahnya. Seharusnya kita usap, kita bersihkan bagian bawah dari sepatu. Tapi Rasulullah SAW yang beliau wajibkan ketika kita mengusap sepatu adalah bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama yang berdasarkan kepada tuntunan. Kita sami'na wa ata'na. Nah ya, jadi yang wajib diusap bagian atas sepatu, sunnahnya bagian bawah juga diusap. Jadi bagian atas diusap dengan tangan kanan kita, lalu kemudian dari depan ke belakang diusap, lalu tangan kiri kita ngusap dari belakang ke depan. Ini sunnahnya. Ya. Pembahasan berikutnya, waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambaran ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu memakai sepatu yang menutup mata kaki setelah selesai sholat Isya. Lalu kemudian kita memakainya, tidur juga kita pakai. Ketika kita tidur berarti kan wudhu kita itu batal karena kita udah tidur. Lalu bangun di pagi hari jam 4 misalkan. Nah, kita memakai sepatu ini dengan syarat-syarat yang sudah diwajibkan tadi. Jadi Bapak Ibu memakai sepatunya itu dalam keadaan suci, sudah berwudhu, kemudian sepatunya juga suci, kemudian sepatunya menutup kedua mata kaki. Sepatu dengan syarat-syarat ini Bapak Ibu pakai setelah selesai sholat Isya. Jam 9 malam misalkan tidur ya, lalu kemudian bangun jam 4. Bapak Ibu tidak dalam keadaan perjalanan, di rumah aja karena musim dingin, karena ini misalkan tidur pakai sepatu ya di beberapa keadaan, atau kita camping tapi belum dalam batas safar, masih di lingkungan kita, masih kurang dari 80 kilo. Nah, kita mau wudu untuk sholat malam atau sholat subuh jam 4 itu, kita kesulitan untuk membuka sepatu kita atau dingin misalkan ya, Bapak Ibu pingin udhu. Nah, tatkala kita mau udhu di jam 4 pagi itu, maka kita boleh membasuh wajah kita, kedua tangan kita sampai ke siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan sepatu kita nggak perlu dibuka, tinggal diusap aja bagian atasnya. Kalau mau juga bagian bawahnya diusap dengan tangan kiri. Nah, kita sholat malam, sholat subuh, ini boleh, sah. Walaupun tidak mencuci kaki, karena sudah diwakili dengan mengusap sepatu kita. Nah, sampai kapan kita boleh tetap wudu dengan mengusap sepatu kita? Tidak melepas sepatu. Apakah dari sejak jam 9, ya, tadi malam misalkan jam 9 kita memakainya, berarti kalau kita dalam keadaan mukim, ya, bagi orang yang mukim tidak dalam perjalanan, masanya adalah 1 hari atau 24 jam. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Apakah kita menghitung dari jam 9 malam? Berarti kalau hitungannya dari sejak kita memakai sepatu, tadi malam jam 9 kita pakai sepatu, subuh jam 4 kita boleh mengusap. Mau sholat duhur kita usap lagi. Mau sholat asar kita usap lagi. Maghrib dan isya kita usap lagi sampai jam 9 malam. Nah, kalau sudah 24 jam harus dibuka. Ini kalau penghitungannya dari sejak kita pakai. Kedua, apakah kita menghitungnya sejak kita mulai berhadas, mulai batal wudu kita? Jadi, jam 9 itu kan kita masih wudu. Lalu kita tidur jam 10 misalkan. Nah, kalau dihitung dari awal waktu hadas, berarti nanti malam jam 10 kita harus buka sepatu kita, dan kalau mau wudu harus cuci kaki kita karena waktu ngusapnya udah habis. Ini kalau menghitungnya dari sejak awal hadas. Yang ketiga, menghitungnya dari setelah atau di akhir hadas. Kita tidur jam 10, nggak bangun sama sekali, kita dalam keadaan nyenyak tidurnya, baru bangun jam 4, tidur jam 10 baru bangun jam 4, nggak ke kamar mandi, nggak kemana dan lain sebagainya. Nah, ini akhir hadasnya. Kalau kita hitung dari sejak akhir hadas, maka kita masih boleh untuk mengusap di atas sepatu kita sampai jam 4 besok pagi.
Jadi kami simpulkan Bapak Ibu, waktu mengusap sepatu, atasnya sepatu, bagi orang yang mukim 24 jam, sehari semalam. Bagi yang musafir, 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Nah, sekarang kita harus ketahui bersama, dari kapan waktu mengusap itu dihitung? Yang pertama, apakah dihitung sejak pertama kali kita pakai sepatu, yaitu jam 9 malam, ataukah sejak pertama kita hadas, jam 10 malam waktu pertama kali kita tidur, karena tidur itu membatalkan wudhu ya, ataukah akhir hadas, yaitu pas bangun tidur jam 4 pagi. Nah, kalau dihitungnya dari sejak pakai, berarti kita boleh mengusap sampai jam 9 nanti malam. Kalau dihitungnya dari awal hadas, berarti kita pakai dan boleh mengusapnya sampai jam 10 nanti malam. Tapi kalau hitungnya dari akhir hadas, maka boleh ngusap sampai ke besok pagi. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dihitungnya sejak akhir hadas. Ini penghitungannya, Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Syafi'i, dihitung dari akhir hadas. Jadi, untuk yang mukim itu 1 kali 24 jam, dan untuk yang musafir dihitung 3 kali 24 jam, dan dalam mazhab Syafi'i dihitungnya sejak akhir hadas. Apa yang membatalkan? Yang membatalkan bolehnya mengusap di atas sepatu berakhirnya waktu. Jadi kami katakan tadi, kalau Bapak Ibu memakai sepatu tadi malam jam 9, lalu tidur baru bangun tadi pagi jam 4 ya, maka besok pagi Bapak Ibu jam 4 pagi itu sudah berakhir waktunya dan uduknya udah batal dengan sendirinya. Walaupun nanti malam misalkan Bapak Ibu dalam keadaan tidak tidur ya, Bapak Ibu melek terus sampai besok pagi jam 4 misalkan. Dengan berakhirnya waktu itu, maka batal uduk kita. Harus kita copot sepatunya, lalu kemudian kita uduk dengan membasuh kaki kita. Yang kedua, membuka sepatu. Misal, Bapak Ibu pakai sepatu tadi malam jam 9, lalu tadi pagi jam 4 bangun, Bapak Ibu beruduk dengan cara mengusap bagian atas sepatu. Sekarang, misalkan jam 10, jam 11, kita buka sepatu kita. Nah, mau sholat zuhur, harus uduk dan harus cuci kaki kita. Nggak bisa kita mengatakan, misalkan saya udah uduk tadi jam 4 pagi sebelum subuh, dan sampai sekarang belum kentut, belum apa, maka saya akan sholat zuhur dengan uduk yang mengusap di atas alas kaki tadi pagi jam 4 itu. Nah, ini nggak boleh. Kalau sudah kita copot sepatunya, maka batal uduk kita. Harus uduk kembali dan harus cuci kaki kita. Nah, kalau habis waktunya atau kita lepas sepatu kita, kewajiban kita adalah mengulangi uduk. Nggak boleh sholat tanpa mengulangi uduk kalau sudah habis waktunya atau kita sudah buka sepatu kita. Yang ketiga, pembatal mengusap itu adalah junub. Nah, Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat beliau bahwasanya ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina. Rasulullah SAW menyuruh kami kalau dalam keadaan musafir untuk mengusap bagian atas alas kaki atau sepatu. Dan kami tidak melepaskannya selama 3 hari. Ini kalau Bapak Ibu misalkan mudik dan lain sebagainya, terus kemudian berhenti di pinggir jalan, mengampar tikar, atau sholat di atas pasir, atau di atas karpet yang kita boleh menginjak dengan alas kaki misalkan. Daripada Bapak Ibu bolak-balik buka sepatu susah, maka kita boleh ya mengusap di atasnya selama 3 hari kalau dalam perjalanan. Min ghaitin wa baulin. Kalau batalnya wudhu kita itu diakibatkan oleh buang air kecil atau buang air besar. Tapi kalau kita batalnya karena keluarnya mani, baik karena mimpi atau hubungan suami istri, maka tidak boleh mengusap di atas alas kaki. Kita harus mencopotnya. Inilah Bapak Ibu sekalian seputar mengusap kedua sepatu kita yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.